5. Lakon The Dowerley's Bride, The Rebel. Selama tahun kedua, aku memerankan beberapa karakter, termasuk tokoh Paratov dalam lakon The Dowerley's Bride yang ditulis oleh Ostrovsky. Inilah ceritanya. Di sebuah kota dagang kecil di tepi kali Volga, hidup para pedagang yang dari luar tampak begitu beradab, namun dalam hatinya terdapat kepuasan. Lalu ada seorang Larissa yang cantik, di mana pemetik-pemetik gitar dan gipsi menyanyi untuknya. Wanita ini memiliki jiwa yang lembut dan merindukan cinta yang sejati. Ibunya seorang mantan pelacur ingin menjual anak gadisnya ini dengan harga yang sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat yang baik untuk permatanya. Tetapi Larissa tak punya harapan dalam cinta dengan seseorang yang tempatnya jauh. Ia putus asa dan akhirnya ia kawin dengan seorang pegawai yang bodoh yang bernama Karandishvili. Hal itu menyebabkan ibunya putus asa. Sementara itu di tepi kali Volga sana, di atas kapal miliknya sendiri, datang Paratov, seorang mantan satpam yang berubah menjadi pemilik kapal. Seorang yang berani, penuh kemauan dan tampan. Ia memakai topi putih satpam dengan pita warna merah menyala dengan jaket ketat pada saat masa itu. Dasi kupu-kupu, kakinya dengan bentuk yang indah itu berada dalam sepatu boot tinggi mantel militer seperti tergantung begitu saja di bahunya seperti mantel Spanyol. Ia memegang cemitan kuda yang ia tahu bagaimana menggunakan pada manusia. Kedatangannya merupakan suatu peristiwa. Seluruh kota gelisah. Para gipsi berkumpul di dermaga untuk bertemu dengan dia dan orang-orang kaya setempat pergi mengucapkan selamat datang kepadanya. Restoran menyediakan sebuah banquet. Paratov mengunjungi Larissa dan merencanakan perkawinannya. Ego lelaki itu terluka dan memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap saingannya. Untuk melakukan hal itu, ia menghadiri makan malam pertunangan, membuat pacarnya mabuk, dan ia tertawa terbahak-bahak sambil membawa gadis itu ke kapalnya berlayar di sungai Volga, lengkap dengan paduan suara para gipsi. Percaya bahwa Paratov akan menikahinya, Larissa menyerahkan dirinya pada lelaki itu. Tetapi pada akhir pelayaran itu, Paratov memperlihatkan cincin perkawinannya, yang berarti bahwa dia telah punya istri. Larissa menyadari bahwa ia tidak dihormati dan ingin menenggelamkan dirinya. Tapi ia bimbang. Ia diselamatkan oleh pacarnya. Dengan tenang ingin membalas dendam pada Paratov. Perasaan gembira dan kegemparan bercampur dalam hatinya. Ia menarik pelatuk pistol, tetapi yang tertembak adalah Larissa sendiri. Ia mati sambil mendengar lagu-lagu yang dilantunkan oleh para gipsi yang datang dari arah restoran di mana Paratov sedang menyelenggarakan pesta. Dalam peranku terdapat banyak kata-kata cinta. Sepatu laras tinggi dan mantel seperti jubah Spanyol. Semuanya merupakan barang-barang yang berbahaya bagiku. Secara batiniah, aku mempersiapkan suatu duel antara metode penyanyian baritonku dulu dengan metode pendekatan yang secara teknik baru saja kutemukan. Lagi-lagi aku terpaksa meminta bantuan mereka, yaitu bantuan ketegangan, mengembangkan emosi-emosiku, bantuan dari permainan air muka, dan pada penggunaan aneka warna. Dengan kata lain, kepada semua yang telah kutemukan sebelumnya. Hal itu menciptakan suatu perasaan yang indah yang mulai kupercayai. Imajinasi dibiarkan bebas bermain. Detail-detail mulai menampakkan diri mereka. Sebagai contoh, kebiasaan dan sifat atau ciri-ciri Paratov sendiri yang karakteristik, seperti sikapnya yang seperti militer dan tingkah lakunya yang seperti orang jahat. Imajinasi dibiarkan bebas bermain. Detail-detailnya mulai menampakkan diri mereka. Sebagai contoh, kebiasaan dan sifat atau ciri-ciri Paratov sendiri yang karakteristik, seperti sikapnya yang seperti militer dan tingkah lakunya yang seperti orang jahat.
Dengan semua bagasi itu, aku tidak lagi merasa kosong di atas pentas. Ada saja yang bisa dilakukan di atas pentas sana. Aku tidak bisa merasakan diriku telanjang. Latihan-latihan membuat aku terbiasa pada pendekatan-pendekatan yang bersifat teknis dan suka jalan mondar-mandir yang merupakan suatu yang karakteristik dalam diri Paratov yang Rusia itu membuka jiwaku. Di atas segala-galanya adalah aku harus mempunyai make up yang agak tipikal. Aku melihat imaji lahiriah Paratov dan segala sesuatunya menjadi tertata. Dalam hal ini, mula-mula aku menciptakan imaji tiruan, artifisial, kemudian imaji yang bersifat intuitif. Hal itu mempunyai dasar, basis, dan sampai pada derajat-derajat tertentu dapat dibenarkan, dan semua yang sisa adalah mengkopinya dan kebiasaan untuk melakukan hal itu tetap berada dalam diriku. Tetapi ada satu hal yang tidak menyenangkan dalam peran tersebut. Aku tidak bisa menguasai naskah. Meskipun bahasa yang digunakan oleh pengarangnya adalah bahasa yang indah, di mana kita tidak dapat menggantinya satu kata pun. Naskah itu, seperti kata aktor, did not take to my talk. Aku selalu takut, jangan-jangan aku berbuat salah. Hal ini membuat aku gugup, menakutkan aku dan menyebabkan kemacetan-kemacetan dan paus-paus yang tidak perlu. Menciptakan kebingungan yang menghilangkan lakon dan bagian dari keringanan sebagai sebuah komedi dan juga momentum. Ketakutan terhadap teks atau naskah itu begitu besar sehingga setiap istirahat membuat aku berkeringat. Sekali aku membuat teks itu begitu simpang siur dan campur aduk, menyebabkan aku kehilangan kontrol diri dan bahkan membuat aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari labirin kata-kata itu. Dalam kebingungan itu, aku meninggalkan pentas sambil menunggu salah satu dari kebagian terbaik dalam teks dalam peran aktor lain. Ketakutan pentas ini lahir dari suatu kesempatan, muncul dalam peran-peran lain dan mendekap diriku dari kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Bila aku tidak memiliki fenomenaku yang baru ini, tentu hal itu akan hilang. Tetapi hal itu membuktikan tentang asal-usul kegugupan yang murni. Dan inilah bukti yang lebih jauh tentang kebenaran suatu hipotesis seperti itu. Pada suatu hari, ketika kami mementaskan The Doorless Bride, aku jatuh sakit. Sakitku ternyata cukup serius. Panas badanku begitu tinggi menyebabkan aku dalam keadaan setengah sadar. Tetapi untuk memperlihatkan contoh disiplin pada teman-temanku, aku datang ke teater dalam udara yang sangat dingin dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan. Mereka membangunkan aku ketika aku terbaring di atas sebuah divan, dan karena aku tidak perlu mengganti busana selama pertunjukan itu, aku bisa berbaring selama waktu aku tidak muncul. Aktor-aktor lain merasa ketakutan kalau aku meninggalkan teater ketika pementasan sedang berjalan. Tetapi, walaupun terganggu atas sakitku, aku melakukan peranku dengan meyakinkan dan bebas. Tak ada alasan bagiku untuk mengeluh, baik terhadap naskah maupun terhadap ingatanku. Memerankan tokoh Paratov, dan hasilnya mempunyai nilai pendidikan yang tinggi. Bagiku dalam pengertian, bahwa mereka menunjukkan dengan jelas pada panggilanku dalam dunia teater. Aku adalah seorang watak. I'm a character actor. Oleh sebab itu, aku mampu membibipas semua batu karang yang bersembunyi yang terdapat dalam sebuah peran. Oleh sebab itu, aku mampu membibipas semua batu karang yang tersembunyi yang terdapat dalam sebuah peran. Mantel seperti itu jubah Spanyol, sepatu laras tinggi, pengucapan-pengucapan cinta dan semua godaan yang ada dalamnya yang begitu berbahaya bagiku. Tetapi, apakah aku telah membuang karakterisasi dan mencoba mengadaptasi peran untuk diriku sendiri, untuk keunikan-unikan manusia yang ada pada diriku sendiri? Kegagalan tentu tak terelakkan. Kenapa? Pertama,
Ada aktor-aktor, terutama yang disebut genius premiers, dan pahlawan-pahlawan yang jatuh cinta pada diri mereka, yang selalu dan di mana saja tidak menampakkan imaji-imaji, tetapi diri mereka sendiri. Personalitas mereka tak pernah mengganti diri mereka secara berarti. Aktor seperti itu tidak melihat pentas atau peran, kecuali bila dirinya sendiri diperhatikan. Mereka membutuhkan Romeo dan Hamlet, seperti yang ada dalam pikiran seorang gadis model yang cuma membutuhkan pakaian baru. Aktor seperti itu mempunyai alasan yang baik untuk takut keluar dari diri mereka sendiri, karena keseluruhan kekuatan mereka terletak dalam ketampanan dari scene personal mereka. Bila mereka berusaha dalam perwatakan atau karakterisasi, mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Kedua, ada aktor yang malu menampakkan atau mempertunjukkan diri mereka. Bila mereka memamerkan orang baik atau orang manis, mereka menganggap atau mempertimbangkan hal itu tidak sopan untuk diklaim bahwa hal-hal itu sebagai kualitas-kualitas yang baik milik mereka sendiri. Memerankan orang jahat, pesta makan minum yang berlebihan atau merusak kesusilaan atau orang yang tidak dapat dipercayai, mereka malu dan memandang kualitas-kualitas seperti itu merupakan potret diri mereka sendiri. Tetapi setelah mereka bertopeng, mereka tidak lagi takut mempertunjukkan kesalahan-kesalahan mereka dan kebajikan mereka, dan dapat berbicara dan mengatakan apa yang mereka tidak takut untuk melakukannya lewat pribadi mereka sendiri tanpa topeng. Aku termasuk pada aktor-aktor tipe kedua ini. I'm a character actor. Lebih-lebih lagi, aku berpendapat semua aktor adalah aktor karakter. Tentu saja bukan dalam pengertian lahiriah adalah baik bagi sang aktor sekali-sekali keluar dari dirinya sendiri. Tentu saja hal itu tidak berarti bahwa dia harus ketinggalan individualitasnya atau personalitasnya dan harus masih tetap berbeda. Kenapa semua pencinta itu tampan dan mempunyai rambut keriting? Apakah anak muda yang tidak cakap atau tampan tidak mempunyai hak untuk mencintai? Dalam hidupku, cuma ada satu kali aku melihat seorang pecinta yang tidak takut membuat dirinya kotor dengan maksud bahwa ia akan lebih baik memperlihatkan perasaan cinta yang ada dalam hatinya secara murni, tetapi seperti orang sakit. Jubah baru seperti Akim, penjaga saluran dalam lakon The Power of the Darkness, yang menekankan jiwanya yang murni atau suci seperti kristal. Tetapi pada hari-hari tersebut, apa yang kucintai adalah bukan peran itu, tetapi diriku yang ada dalam peran itu. Itulah sebabnya aku tidak tertarik pada keberhasilanku sebagai seorang aktor, tetapi pada kesuksesan personalku dan mengubah pentas itu sebagai sebuah etalase, suatu show window bagi diriku. Dan ada alamiah bila kesalahan seperti itu membawa diriku makin lama makin jauh dari tugas-tugas kreatif dan kesenian. Dalam melakon tersebut, aku mulai menyadari bahwa my scenes personality itu bukanlah terletak dalam individualitasku, tetapi imaji-imaji karakter yang kuciptakan dalam kesinambunganku. Itu adalah penemuan yang paling penting. Tetapi pada waktu itu, aku sama sekali belum menyadari hal itu. Penampilan yang berikutnya adalah sebagian dari stockbroker, maklar saham Obnovolsky dalam lakon The Trouble, ditulis oleh Fedotov. Aku sudah lupa tentang apa lakon tersebut. Seperti dalam kasus Sotteville, setelah lama disiksa, peran itu menjadi sukses berkat suatu sentuhan yang kebetulan pada tata riasku. Pembuat wing itu karena tergesa-gesa telah memberikan lem perekat setengah dari kumisku yang sebelah kiri lebih rendah dari yang sebelah kanan. Peristiwa itu membuat wajahku memancarkan ekspresi orang yang licik. Itu membuat kumis itu rata. Aku menarik yang sebelah kanan agak tinggi dari yang kiri sebelah kanan. Hasilnya adalah sebuah wajah yang mampu membuat aku dengan gampang mengulang teks yang kuucapkan dan setiap orang dengan seketika bisa memahaminya.
bahwa Obnovolsky adalah seorang bajingan. Tak satu pun dari kata-kata itu dapat dipercayai. Peran watak itu pun berhasil. Akhirnya aku bisa menangkap kebenaran sederhana itu, bahwa meniru aktor lain tidaklah berarti menciptakan suatu imaji. Aku menyadari bahwa adalah perlu untuk menciptakan imaji diri sendiri. Suatu imaji yang harus kuakui, aku pahami secara lahiriah saja. Dan adalah juga benar bila dikatakan bahwa aku tidak tahu bagaimana mendekati imaji itu kecuali aku dibantu oleh seorang direktur pentas seperti Fedotov, atau oleh kebetulan seperti ketika aku memerankan Joséphine Ville. Dan oleh sebab itu mendekati imaji tersebut dengan sikap, busana, tata rias, gaya, atau gestur. Tetapi ciri-ciri tipikal yang karakteristik dari peran yang kurasakan di atas pentas, rasanya seakan-akan aku tidak berpakaian dan merasa malu untuk tampil sebagai diriku sendiri di depan para penonton.